20 sampai dengan 23. Ini bagian doanya Tuhan Yesus. Yohanes 17 mulai ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Terakhir 23. Aku di dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian bacaannya sebagai dasar pemberitaan firman malam ini. Saudara dikasih Tuhan, doa Tuhan Yesus seluruh pasal Yohanes 17 sangat padat dan penuh pengajaran, sekalipun itu doa. Dan banyak segi, salah satunya yang menjadi tema kita malam ini yaitu satu dalam kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan, kalau perhatikan ini doanya Tuhan Yesus, dan tadi ada menyebut misalnya sama seperti Engkau ya Bapa, Allah Bapa, dan aku adalah satu, maka satu dalam Tuhan Yesus sangat-sangat mendalam. Dan tidak sekedar sambil satu persatuan seperti umumnya ya di kita, di kompleks perumahan misalnya. Tapi ini kadarnya itu, kualitasnya itu sudah sangat rohani dan sangat tinggi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hal menjadi satu ini juga kalau melihat beberapa bagian-bagian firman yang lain, terlihat gambarannya. Satu contoh, Tuhan Yesus bersabda, akulah pokok anggur. Yohanes 15. Kamu carang-carangnya. Pokoknya satu, tapi carangnya banyak. Contoh kedua, Tuhan Yesus gembala yang baik. Kita domba-dombanya. Sang gembala baik Tuhan Yesus satu, tapi dombanya termasuk kita, gereja-gereja banyak, satu. Belum lagi satu tubuh banyak anggota. Bukankah kita mengamini itu semua gereja tanpa memandang aliran ya? Satu tubuh, ibarat tubuh, tapi banyak anggota. Seperti badan kita, ada jari, ada bagian tubuh yang lain, tapi satu di tubuh manusia. Dan masih ada beberapa yang lain. Dari sini saudara sekalian, terlihat betapa dalamnya pengertian satu dalam kasih karunia. Kemudian, supaya menjadi satu ini, firman Tuhan berkata, gereja diibaratkan dengan tubuh Kristus, lalu sang kepala tubuh satu, Tuhan Yesus. Maka itu bisa menjadi satu kalau berpusat pada Tuhan Yesus. Maka itu kalau ada, tapi di luar Indonesia ya, di luar, terutama di Amerika Latin sama Eropa Selatan, itu ada aliran-aliran yang bukan gereja tapi ngaku-ngaku Kristen juga. Apa yang terjadi? Pengajarannya sesat. Saya tidak mau sebut nama-namanya, bukan untuk diceramahkan malam ini. Tapi terjadi kelompok-kelompok. Itu sudah menunjukkan tidak berpusat pada Tuhan Yesus dan arahnya memang semaunya sendiri. Malah beberapa tahun yang lalu sempat survei, bukan saya sendiri, tapi satu tim spesial untuk bagaimana tantangan dalam pelayanan jenis misi. Karena saya bagian salah satu saja dari puluhan hamba Tuhan berbagai gereja, bagian strategi misi, baik regional, Asia Tenggara maupun tingkat global. Waduh, mereka yang memisahkan diri lalu beri pengajaran yang aneh-aneh, akhirnya menyesatkan. Yang namanya bukan lagi gereja tapi sudah lain, tapi gayanya mirip Kristen, mirip umat Kristiani.
Tapi ternyata lain. Mereka sulit bersatu. Bukankah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, di Surabaya ada kumpulan. Ngakunya umat Kristiani, nyanyiannya mirip. Tapi ternyata melegalisasi perceraian dan mencarikan pengganti setelah cerai. Surabaya. Bukan di Jakarta, Surabaya. Waduh, akhirnya meresahkan. Saya kira Bapak Ibu tahu yang saya maksud. Nah, sulit golongan yang menyimpang itu untuk menjadi satu. Nah sekarang, di dalam satu Tuhan Yesus, pusatnya Tuhan Yesus. Bolehlah disebut dalam satu Allah Bapa, satu anak Allah Tuhan Yesus, satu Roh Kudus. Bisa jadi disebut Allah Tritunggal. Nah di dalam hal ini dari Yohanes 17 ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Ada kata di dalam Tuhan Yesus. Sekarang, sejauh mana umat Kristus tekun di dalam imannya? Tentu saja Bapak Ibu di sini gereja, warga gereja berbagai denominasi, tidak perlu saya sebut. Tapi sejauh mana sudah sungguh tekun di dalam Tuhan Yesus? Mungkin timbul pertanyaan, apa ada orang yang ngakunya umat Kristus tapi tidak tekun di dalam Tuhan? Ada. Faktanya apa? Meninggalkan imannya. Bahasa tajamnya murtad, menyangkal, mengembalikan surat baptisnya, lalu ikut yang lain-lain. Nah, seperti begini, sulit mau dikatakan orang ini tekun di dalam Tuhan. Belum lagi ada bagian bacaan tadi dikuduskan. Bukankah kita di gereja ada sakramen yang kudus? Yang paling populer ya, baptisan kudus, perjamuan kudus, atau kalau Katolik apa istilahnya? Ekaristi ya, kudus sifatnya. Lalu pemberkatan nikah kudus. Waduh, bukan main. Kekudusan sangat penting. Dan kita umat Kristus setelah sebelumnya, termasuk saya, di luar Tuhan, lalu beriman, menerima Tuhan Yesus, dibaptiskan. Baptisannya disebut baptisan kudus. Sementara caranya saya tidak bahas di sini, karena gereja bisa yang ini, bisa yang itu, saya tidak bahas di sini, karena kita antar denominasi. Tapi di sini penting ya, hidup kesatuan dalam kekudusan. Maka tadi yang saya sebut ada persekutuan aneh di Surabaya beberapa tahun lalu. Loh ini kok bisa mengatur perceraian, lalu setelah cerai dicarikan pengganti selanjutnya. Tidak kudus. Melecehkan pemberkatan nikah, melecehkan sakramen kudus itu. Maka itu saudara, kita mesti sungguh di dalam satu kasih karunia ini, pusatnya harus Tuhan Yesus, lalu berdasarkan firman Tuhan. Karena mungkin jarang ditemui tapi tetap terjadi. Karena saya sering bahasa umum belusuan ya. Tapi sekarang sudah agak berkurang karena umur ya. Saya waktu masih muda masuk daerah-daerah pedalaman di beberapa tempat, bisa saya sebut, di Pulau Jawa ada, di luar Jawa juga ada. Ngakunya Kristen, tapi juga nyembah ke roh-roh yang lain. Ini gimana? Minggu ke gerejanya, saya tidak jual nanti gerejanya. Tapi hari lain membawa sesajen kepada roh-roh, istilahnya kalau orang Jawa ya, yang bau rekso daerah tertentu. Misalnya saja pernah saya survei langsung sampai bermalam. Waktu itu saya masih di Jawa Tengah tahun 80-an. Wah, ini kakunya Kristen. Hari Minggu kan. Tapi di hari yang lain bawa persembahan ke siapa? Bukan ke Tuhan Yesus, ke itu setan Nyiroro Kidul. Karena saya bahkan survei nyamar. Gimana Pak? Ini sedikit kisah ya. Lagi Pak, ya Tuhan Yesus dan Nyiroro Kidul koncoan. Itu. Belum lagi, enak ke daerah pulau-pulau tertentu di luar Jawa. Ngakunya gereja, bukan gereja. Bukan gerejanya tak soal, orangnya. Tapi dengan meditasi tertentu bisa terbang, naik pelepahnya apa? Itu daun kelapa ya.
terjemahkan ke bahasa daerah suku tertentu. Bisa terbang iya dengan kuasa Yesus. Tidak ada kuasa Tuhan Yesus begitu. Tapi lihat, begitu bercabang iman, apalagi main dunia roh yang bukan dari pihak Tuhan Yesus dan tidak diajarkan di gereja Tuhan, dia di luar satu dalam Kristus, meskipun punya surat baptis. Juga di kehidupan berkeluarga umat Kristus, tidak pada gereja. Tentu pada pemberkatan nikah, menurut tata cara gereja masing-masing. Namun bisa terjadi, loh ini kok bisa double, bisa triple istri. Jelas dia melanggar ketentuan sakralnya, sakramen pemberkatan nikah. Orang seperti ini sulit termasuk satu dalam kasih karunia. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau putra putrinya sudah mulai berjenjang dewasa ya, mulai pacaran gitu ya, kita sebagai orang tua perlu cermat mengamati pacarnya itu, tak dia laki, tak dia perempuan, seiman apa dia. Kalau sungguh cinta Yesus, ada nyanyian dong, ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah dia sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Setia sampai akhir. Nikah pun pemberkatan di gereja. Itu penting. Lalu ikut perjamuan kudus. Lalu ikut juga apa ditentukan, dibimbing oleh para hamba Tuhan dari gerejanya. Ini penting. Karena kalau sudah mulai, loh kok ninggalkan imannya? Ada nama-nama yang sedang populer di tahun ini. Tahun lalu maaf. Loh kok ninggalkan iman? Berarti dia ninggalkan satu dalam kasih karunia. Meskipun dia pernah dibaptis, pernah ikut sakramen ini dan itu. Banyak terjadi di Indonesia. Saya tidak bilang mayoritas tidak ya. Tapi terjadi begitu, dia ninggalkan berkat. Juga kata satu dalam kasih karunia. Bukankah Tuhan Yesus pernah bersabda, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya satu juru selamat. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu sang penebus, Tuhan Yesus. Hanya satu. Ada janjinya di persekutuan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Sudahkah kita umat Kristus tekun di situ? Itu baru kemurnian iman. Kata murni di Alkitab beberapa puluh kali, tapi tidak saya bahas malam ini. Maka itu kemurnian iman supaya semua satu dalam Tuhan Yesus, satu dalam kasih karunia, satu bersumber firman Tuhan dari Alkitab ini saja. Jangan ditambah perimbun-perimbun ya. Meskipun dibaca-baca ya silakan, tapi jangan jadi petunjuk. Supaya satu dalam kasih karunia. Saya kadang-kadang sering pelayanan juga, pelayanan dengan tim ya, bukan sendirian. Ngusir orang yang kerasukan, orang yang kena guna-guna, santet. Hanya dalam satu nama, dalam nama Yesus, setan keluar. Tidak boleh ditambah. Dalam nama Yesus, Mbah Buyut, Pak Lek Joyo, malah teko. Sungguh ada yang begitu, kejadiannya di daerah Kedurus itu, Kristiani, tapi musiknya begitu. Wah, tambah dia ikut kerasukan. Juga di daerah Kapasan Surabaya Utara. Saya pasti ada loh kok bisa? Ini sudah doakan, tapi malah kerasukan. Kamu musiknya dengan nama siapa? Lah, kan macam-macam. Dewa ini, dewa itu. Wah sudah, tidak bisa jadi ini yang kerasukan tadi, yang kedua ini dilayani dulu, baru yang punya rumah. Karena tidak murni satu berpusat Tuhan Yesus. Saudara pun tidak sulit Tuhan. Juga kalau kita perhatikan di Alkitab, dalam hal kita menyembah dan memuji Tuhan, marilah kita teliti memilih nyanyian pujian yang memuji, menyembah, katakanlah menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus, oke. Juga menyembah Tuhan Yesus, tapi jangan ditambah yang lain. Saya kurang tahu nanti seminggu lagi hari raya tertentu, kadang-kadang saya nemui dari minta saya minta
tidak dikawal dewa ini Pak. Soalnya gemuk, mesem. Tidak tahu siapa namanya, Anda yang tahu simpen saja, tidak usah di-sharekan. Ini. Oh, lalu untuk apa? Tuhan Yesus bersama dewa gemuk ini mantep Pak. Hati-hati ketinggian dewa gemuk, keamukan. Saudara, kita mesti satu itu perlu kekudusan. Ini iman rohani, kemurnian iman rohani. Tapi juga kekudusan, kesatuan dalam Tuhan Yesus itu juga di keluarga masing-masing. Jangan ada perceraian. Firman Tuhan mengatakan Tuhan benci perceraian. Supaya tidak cerai, maka menikahnya anak-anak kita atau bapak ibu yang sudah opa-oma, kalau cucunya sudah waktunya menikah, seiman. Soal gerejanya saya tidak bahas di sini, tapi seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan Tuhan Yesus, maka satu Alkitab. Soal pemahamannya menurut aliran gereja masing-masing, ya saya tidak bahas di sini. Tapi Alkitabnya satu. Jangan ditambah primbon. Oh, kamu kelahiran anu ya. Petonnya tahun kuda. Iya. Pacarmu tahun babi. Udah babi masa bersiap berjodoh. Nah, seperti begitu kita milik Kristus yang demikian. Satu firman. Satu iman. Juga begini Bapak Ibu. Kalau kita satu dalam kasih karunia, penting ini apalagi seperti kita malam ini contoh. Kita warga anggota dari berbagai aliran gereja. Ada yang Katolik ya, ada yang Pentakosta, ada yang Protestan. Umumnya ya Protestan itu golongannya GKJW, GKI, GPIB itu yang KBB ya. Tapi mungkin juga ada yang aliran-aliran seperti yang lain-lain. Ya, pusatnya itu biasanya ada yang di Singapura, ada yang di luar negeri di Filipina. Ya, silakan. Asal benar. Nah, waktu kita bertemu bahasa populer, oikumene seperti ini, kita satu. Nyanyiannya, tubuh Kristus satu, kita pun satulah. Dengan demikian, kuat umat Kristus tersurat di Alkitab sudah dipesan oleh Tuhan, banyak ayatnya, akan mengalami banyak peperangan rohani. Musuh utama iblis. Yang kedua dosa. Yang ketiga pihak-pihak yang membenci umat Kristus tanpa alasan. Tidak usah dirinci, Bapak Ibu di sini tentu sudah sangat tahu apa yang saya maksud. Untuk itu, khusus Indonesia, khusus lagi Surabaya, bagus Surabaya, perlu menunjukkan satu dalam Kristus. Kamu gereja apa? Oh gereja A, B, C, D ini alirannya macam-macam ya. Ya memang minggu ke gerejanya masing-masing ya, tapi dalam pergaulan bersama kita satu dalam Tuhan Yesus. Memang bisa terjadi perbedaan karena saya juga bagian apologetika, dosen bagian apologetika, doktoral saya juga di sini. Tapi satu hal, kita mesti satu. Jangan ada, oh kamu gereja A, aku B. Gerejamu ada yang cilik sih, sing miring-miring ya, ketiban merik, ketiban pohon. Oh iya, ya gerejaku 100 lantai, aku jempol langit. Belum lagi persahabatan antar Kristen karena perbedaan status sosial, status ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, ada keluarga Kristen yang biasa-biasa, sederhana. Ada yang golongan sosial ekonominya kelas menengah, ada yang papan atas, uangnya mungkin MM-an, rumahnya gak lego kalau udah 5 M ke atas, sedang tetangganya gak sampai 5 juta karena warung. Bisa gak menyambut? Loh, Kristen ya? Oh, waduh, cuma gerejanya lain ya, tapi kita satu Tuhan Yesus ya gitu. Jangan gini, gak usah dicoba. Wong sok endi. Dalam potongannya wis gak. Saudara sangat demikian. Juga kalau di Indonesia satu itu,
Ini ada banyak bencana ya, bencana alam karena cuaca. Umat Kristus terpanggil mengasihi sesama. Tapi kali ini saya agak fokus. Gimana saling membantunya umat Kristus antar gereja, tentu dikoordinir oleh gereja masing-masing untuk satu kesatuan, saling membantu, saling menolong. Ada beberapa belas tahun yang lalu mau bantu lihat-lihat sealiran apa enggak. Kalau enggak sealiran enggak usah. Loh, saat membantu, katakanlah karena bencana alam lalu gagal panen, sudah enggak usah lihat aliran gerejanya, saling bantu. Waktu peristiwa besar-besar bencana di Indonesia, kecepatan gereja-gereja dari luar Indonesia ngirim bantuan terpuji. Ini yang khusus daerah Kristen yang kena bencana alam tahun-tahun yang lalu. Waduh, cepat sekali. Ini masih berkompetisi. Itu dasar gereja, gak sealiran. Saudara, mari sikap seperti itu jangan terjadi. Dan juga begini, kalau tadi ada ajakan, misalnya, ayo di gereja ada doa bareng. Gereja setempat tertentu. Bisa jadi ada persekutuan doa yang sifatnya ekumenik. Karena umat Kristiani misalnya sedang mengalami tantangan tertentu. Dalam hal ini, kalau di gereja masing-masing ada acara doa bareng, mari datang sebisanya untuk doa bersama di gereja, dipimpin oleh pejabat gereja masing-masing. Ini hal yang sangat baik untuk kesatuan Kristus. Karena juga begini, saudara, kalau Bapak Ibu di gerejanya sedikit atau banyak mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman, maka akan sangat terlihat bagaimana hal umat Tuhan perlu saling mendoakan, minta hal tertentu tanpa memandang aliran gereja, Katolik, Protestan, Pentakosta, meskipun caranya mungkin agak beda sedikit-sedikit, tapi satu hal, aku mau berdoa dalam nama dan dasar iman Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sungguh dalam hal itu, maka menjadi bagian dari ini terakhir kesaksian. Bersaksi, Tuhan Yesus bersabda, firman Tuhan berkata, pergilah jadi saksiku, saksinya Tuhan Yesus. Memang yang langsung pakai khotbah. Saya sering pelayanan kabaran Injil lapangan terbuka ya, atau di depan di lapangan. Tapi musim hujan ya tidak, apalagi musim pandemi ya sama sekali tidak bisa. Tapi waktu lalu, bukan saya saja, banyak loh gereja yang seperti itu. Itu bersaksi memberitakan Injil terbuka. Bisa juga lewat puji-pujian. Saya dulu sebelum khotbah pelayanan lewat puji-pujian. Kuartet 4 orang, double kuartet 2 kali 4 8 orang. Lalu vokal group, lalu juga sempat mimpin paduan suara. Nah, dalam hal ini kesaksian hidup Kristiani yang rukun juga menjadi kesaksian. Umat Kristus saling bantu bagus sekali ya. Nah, itu jadi kesaksian. Mari Bapak Ibu, satu dalam kasih karunia kita sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus, terutama keselamatan hidup kekal. Mari kita saksikan, satu dalam Tuhan Yesus, satu dalam persekutuan, satu sebagai milik Kristus. Kiranya firman Tuhan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah jadi milik Tuhan Yesus. Puji syukur di acara malam ini yang hadir dari berbagai latar belakang keanggotaan bermacam-macam gereja, Protestan, Katolik, Pentakosta, dan lain-lain gereja-gereja yang termasuk gereja benar di dalam iman Kristiani. Kiranya satu dalam kasih karunia ini tidak sekedar kami tahu, tidak sekedar kami hayati, tapi kami lakukan secara nyata. Karena hal itu adalah kehendak Tuhan, dan itu memuliakan Tuhan, dan menjadi kesaksian yang nyata. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap di sini ya Pak ya, saya mengundang Bapak Buyung sebagai penasihat tetap di sini ya Pak ya, untuk maju ke panggung. Pak Karel
Pak Tino sebagai penasehat, Pak David ketua panitia. Pak tetap di sini Pak, tetap di sini. Pak Sony saya undang naik ke depan, kita akan menaikkan pujian malam kudus. Yang bertugas tolong untuk mempersiapkan diri. Ya. Ada ya? Silakan Pak. Ya. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Nah, saya di depan sini Pak.